Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya harap semua dalam keadaan sehat, sejahtera, diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami tetap bersyukur kepadamu, sekalipun terjadi ini dan itu, kami tetap percaya kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan, sehingga iman kami ditumbuhkan, dikuatkan, disegarkan, dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan sampai pada perarakan kemenangan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang jangan takut terhadap semuanya ini. Nah, apa semuanya ini itu apa? Kita lihat ya. Jadi judulnya jangan takut terhadap semuanya ini. Matius 10, 28 sampai 33. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, artinya seekornya cuman seduit, setengah duit, saudaraku, ya. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Nah, jadi jelas Matius 10, 28 sampai 33, jangan takut terhadap semuanya ini. Apa yang sudah tadi kita baca. Kita melihat bagian demi bagian Matius 10 ayat 28a, bagian A, dikatakan, jangan kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh. Mungkin orang berkata begini, enak yang ngomong, ya, enak ya bicara, jangan takut. Begini Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang memberitahu ya itu firman. Kalau Tuhan mengatakan jangan takut, ya jangan takut. Nah, nanti kita akan melihat bagian-bagian ini. Ancaman orang berdosa atau orang jahat itu sudah sejak manusia pertama, yaitu Kain yang membunuh Habil. Ya. Jadi ancaman kematian, ancaman pembunuhan itu sudah terjadi sejak manusia pertama. Kain bersaudara dengan Habil. Nah, Kain membunuh Habil. Kita bisa melihat satu pelajaran dari peristiwa ini. Orang dekat, ya, bahkan saudara, bisa merugikan, bisa mencelakakan kita. Ya. Kita sering mendengar saudara makan saudara, ya, bukan dalam arti harfiah, tapi saudara bisa merugikan saudara yang lain. Ya. Dengan begitu sadis, dia menghancurkan, baik itu pekerjaannya dan lain sebagainya. Saya pernah tahu satu saudara, pekerjaannya dihancurkan oleh saudaranya. Uangnya tidak disetor dan lain sebagainya, sampai saudara tersebut gulung tikar, akhirnya meninggal. Ya.
akhirnya meninggal. Mungkin karena shock dan lain sebagainya, uang begitu banyak tidak disetorkan, akhirnya meninggal. Yang makan, yang merugikan itu saudaranya sendiri. Kalau orang luar mungkin ya masih orang bisa paham. Ini satu saudara, saudara sedaging. Ya. Dan kita melihat iblis yang bekerja dalam orang berdosa itu adalah pembunuh dari mulanya. Begini saudara, kalau satu orang sudah datang keinginan yang jahat ya dalam pikiran, gimana caranya ya bisa merugikan orang itu dan lain sebagainya, di sini mulai timbul dan merencanakan, merancangkan sesuatu yang jahat, bahkan bisa membunuh secara jasmani, sebab yang bekerja adalah iblis di dalam orang itu. Yohanes 8 ayat yang ke-44 dikatakan demikian, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, jadi lebih-lebih kita melihat dalam akhir zaman ini dosa makin meningkat, kesucian juga makin meningkat, sehingga yang suci makin suci, yang jahat, yang najis, yang keji makin keji. Sehingga terjadi kerusakan yang hebat. Sekarang kita melihat mengapa Tuhan mengizinkan hal ini. Ya, mengapa Tuhan mengizinkan hal ini? Kita melihat sampai dunia jadi ribut, jadi kacau. Sebab apa? Satu, sudah mendekati saatnya penamatan dunia ini. Ya. Sudah mendekati saatnya penamatan dunia ini. Kalau orang berkata dunia kita ini sudah tua, sudah mau kiamat dan lain sebagainya. Kita melihat saudaraku, penamatan rencana Allah itu luar biasa. Ya. Lewat berbagai macam kesukaran dan lain sebagainya. Sebab itu dalam 1 Korintus 11 ayat 19 dikatakan demikian, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Jadi kesukaran-kesukaran bahkan perpecahan itu mau tidak mau terjadi. Orang yang hidup dalam kebenaran, kesucian, terus orang yang hidup dalam kenajisan, dalam dosa, itu nggak bisa tahan. Pasti terjadi perpecahan. Pasti terjadi perpisahan supaya kelihatan siapa yang tahan uji dan tidak. Salah satunya lewat aniaya. Lewat aniaya. Salah satunya lewat aniaya. 2. Pengolahan dan ujian bagi umat Tuhan juga meningkat. Ya. Pengolahan dan ujian bagi umat Tuhan juga meningkat. Makin lama makin mendekati kedatangan Tuhan, kesukaran-kesukaran nggak seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Hari-hari ini kita melihat apa yang belum pernah terjadi, sekarang mulai muncul, saudaraku. Ya. Dan ini menjadi satu pengolahan supaya umat Tuhan lulus, ya. Kalau dia lulus, dia akan ikut dalam kesempurnaan rencana Allah. Salah satunya lewat aniaya, lewat kesukaran, dan ini menjadi pengolahan. Ini menjadi ujian supaya kelihatan mutunya, ya. Kita melihat saudaraku SD
SMP, SMU, dan terus naik sampai perguruan tinggi. Kalau sudah mendekati ujian akhir, luar biasa. Tapi kalau lulus, indah, ya, hasilnya indah, ya, menjadi kemuliaan bagi orang itu. Tapi ini kemuliaan yang fana. Tapi itu sudah membuat mereka bersuka cita. Nah, kesukaran pengolahan ini meningkatkan, ya, meningkatkan mutu kita, sehingga kita melihat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi maksud kesukaran itu memurnikan iman kita. Ya. Jadi kalau kita melihat emas, kalau sepintas lalu kita lihat oh bagus, tapi begitu diuji dengan api kelihatan kotor-kotorannya mengambang, dan itu dibersihkan, akhirnya timbul emas yang murni, yang luar biasa karena sudah melewati proses pemurnian. Begitu juga dengan iman kita, ya. 5 gadis bijak, kita melihat saudaraku lewat proses, dia menunggu kedatangan Tuhan, tapi dia bersedia. Yang 5 gadis yang bodoh nggak punya persiapan minyak, ketinggalan. Ya. Nah, dikatakan lebih lanjut dalam Matius 10 ayat 28a, kematian. Ya. Jangan takut orang yang membunuh tubuh. Ya. Kematian. Nah, kematian ini ditentukan oleh Tuhan. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6. Jadi kematian itu ditentukan oleh Tuhan. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Saudara, kita melihat kalau Tuhan mengizinkan, itu baru terjadi. Baru terjadi. Tadi kita sudah melihat dalam 1 Samuel 2 ayat 6, kalau Tuhan izinkan baru bisa terjadi. Dengan kata lain, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin terjadi. Saya memberi beberapa contoh. Habil, Tuhan izinkan ya terjadi. Stefanus dirajam batu sampai mati. Yohanes Pembaptis, kepala dan tubuh terpisah, ya, terpisah. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, sekalipun itu rasanya mengerikan dan orang berpikir pasti mati, pasti mati, Tuhan sanggup melepaskan dan itu tidak akan terjadi. Paulus yang sudah dirajam, dilempar batu, orang melihat, oh ini mati, karena sudah tidak bergerak. Di dalam kisah 14 ayat yang ke-19, kisah 14 ayat yang ke-19 dikatakan demikian, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka, lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Sudah dilempar batu, diseret keluar. Ini sudah mati. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, sekalipun keadaannya begitu mengerikan, bangkit. Bangkit lagi Paulus. Haleluya. Padahal sudah dirajam. Sebab itu saudaraku, mati hidup kita dalam tangan Tuhan. Tetapi
jangan mencobai, ya. Oh, mati hidup kita dalam tangan Tuhan. Di depan seandainya ada teroris sedang menyandera, sedang terjadi tembak-menembak dengan aparat negara, terus, oh nggak apa-apa, kita lewat nggak apa-apa. Ya, itu namanya mencobai, ya. Sudah tahu di depan ada keributan, sudah tahu di depan ada mara bahaya yang bisa merenggut jiwa kita, seharusnya kita menghindar. Itu tidak salah, menghindar nggak salah. Sebab kita diberi pikiran untuk berpikir dengan jernih. Kalau di depan ada huru-hara, terus yang membuat anarkis bawa senjata tajam, bawa pedang dan lain sebagainya, terus kita melintas, ya habis. Ya. Nah, itu tidak dengan kehendak Tuhan. Jangan seperti itu. Kita mesti cerdik. Ya. Mesti cerdik. Kalau ada huru-hara, ya kita menghindar. Jangan lewat jalan di situ. Tuhan tidak akan melindungi orang seperti itu. Kalau kita tidak mengerti, tidak tahu bahwa di depan ada bahaya, terus kita lewat, baru setelah kita masuk, wah, keadaannya kok sudah gawat. Nah, kita berdoa, kita minta perlindungan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi. Kita melihat pada waktu Lot di Sodom Gomora kedatangan 2 tamu, saudaraku, digerebek begitu rupa dan lain sebagainya, tapi Tuhan bisa menghindarkan. Tuhan bisa melepaskan Lot dari mara bahaya itu. Sebab itu saudaraku, kita nggak perlu takut, ya. Kita nggak perlu takut karena Tuhan memelihara kita begitu teliti. Kita yang punya rambut di atas kepala ini nggak tahu jumlahnya, nggak tahu. Pada waktu kita mandi berapa yang gugur kita pun nggak menghitung. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa yang ini begitu teliti Tuhan menjaga rambut di atas kepalamu pun dihitung. Dalam Matius 10 ayat 30 dan 31 itu dihitung oleh Tuhan. Itu pemeliharaan Tuhan luar biasa, luar biasa. Nah, tetapi di dalam keadaan seperti ini kita ingat satu hal. Kita selalu atau senantiasa bersedia untuk bertemu Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita, tapi kalau kita dalam keadaan bersedia menunggu kedatangan Tuhan dengan hidup dalam kebenaran, sewaktu-waktu Tuhan panggil, kita tahu kemana. Amos 4 ayat yang ke-12. Amos 4 ayat ke-12 dikatakan, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, perhatikan, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Kenapa disuruh bersedia? Karena ayat-ayat sebelumnya, ayat 10 dan 11 saya bacakan Amos 4. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang. Pada waktu itu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. 11. Aku telah menjungkir balikkan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, nah dilanjutkan di dalam ayat 12. Ini keadaan yang betul-betul luar biasa, saudaraku. Dan Tuhan mengingatkan bersedia. Nah, orang yang mati, perhatikan, orang yang mati selalu ada sebabnya. Elisa mati karena penyakit, waktunya mungkin juga sudah habis, saudaraku. Ya,
Orang yang mati ada sebabnya meskipun kadang-kadang kita tidak tahu mengapa. Sebab itu jangan kita menghakimi. Oh, orang ini mati, masih muda pasti dosa, pasti salah dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menghakimi. Pemuda yang dinain itu mati muda. Tapi waktu usungan itu berjumpa dengan Yesus, dibangkitkan lagi. Mati baik tua maupun muda itu dalam tangan Tuhan. Ya. Dan kita tidak mengerti. Mungkin kemungkinan bisa habis waktunya, juga kemungkinan bisa karena salah, karena dosa. Dipotong terus oleh Tuhan sampai habis waktunya. Anak-anak yang kurang ajar pada orang tua, firman Tuhan mengatakan, itu umurnya dipotong. Anak-anak yang berani dan kurang ajar kepada orang tua, umurnya dipotong. Perhatikan ini, ya. Sebab itu, anak-anak hormatilah orang tua. Sekarang kita melihat Matius 10 ayat 28b. Tidak dapat membunuh jiwa atau roh. Ya. Tidak dapat membunuh jiwa. Matius 10, 28b. Nah, jiwa atau roh yang dihukum dalam neraka karena dosa. Ini yang bisa mengerjakan hanya Tuhan. Orang membunuh tubuh bisa. Ya, kita melihat terjadi pembunuhan dan lain, bahkan bunuh tubuhnya sendiri bisa. Tapi roh tidak bisa. Yang membunuh roh tidak bisa. Sebab roh itu dihukum ke dalam neraka karena dosa. Ya. Sebab itu kalau kita hidup dalam kesucian dengan Tuhan sampai akhir hidup kita, jangan takut, saudara, kita akan terpelihara dan tidak sampai kena hukuman dalam neraka ini. Lolos. Tubuh masih bisa mati karena sakit. Sebab tubuh kita memang belum ditebus. Yang sudah ditebus itu roh kita. Ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menebus kita, tubuh kita belum ditebus, tapi roh kita sudah ditebus. Ya. Sebab itu kalau kita hidup benar, jangan takut. Tubuh bisa rusak, tubuh bisa mati. Tapi kalau roh kita, hidup kita dalam Kristus, roh kita dibawa Tuhan besertanya. Ya. Dalam Matius 10 ayat 28c. Matius 10, 28c, tetapi terutama takutlah akan Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Nah, ini jelas dikatakan takut kepada Dia, kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu akan masuk dalam kemuliaan yang kekal di surga. Dijaga baik-baik. Seperti Tuhan membuat pernyataan, aku mendapatkan Daud, anak Isai, orang yang berkenan di hatiku. Nah, orang seperti ini pasti masuk dalam kerajaan sorga, ya, dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Nah, tetapi orang yang tidak takut akan Allah itu ditandai dengan berani melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Dia tidak peduli hidup di dalam dosa, nipu sana, nipu sini, dan seterusnya. Orang seperti ini tidak takut akan Allah, maka pada waktu mati dia akan masuk dalam neraka, dibinasakan baik tubuh dan jiwanya dalam neraka yang kekal, yaitu tasik api. Ya. Jadi jelas, saudaraku, jelas. Beda orang yang takut akan Tuhan pada waktu mati, itu dia dibawa Tuhan besertanya.
dibawa Tuhan besertanya. Dalam 1 Tesalonika 4, 16, 17, 18 jelas diceritakan orang yang mati di dalam Tuhan dibawa Tuhan besertanya. Aman, saudara. Ya, jadi tidak mengalami siksaan dalam neraka, tapi orang yang tidak takut diam-diam melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Satu kali pada waktu dia mati, hukuman Tuhan terjadi. Bukan di surga tempatnya, tapi di dalam neraka. Sebab itu belajar sungguh-sungguh supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Selagi kita menumpang di dalam dunia ini, ya, selagi kita menumpang di dalam dunia ini, jangan sembarangan dengan hidup ini. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Ya. Matius 10 ayat 29 sampai 31, kita melihat ayat yang ke-29. Dikatakan burung pipit harganya seekornya setengah duit. Ya, sangat murah. Uang yang kecil, uang receh istilahnya, saudara. Tetapi Tuhan pelihara. Dan tidak ada jatuh ke bumi tanpa kehendak Bapa di surga. Jadi di sini dengan jelas Tuhan membandingkan kita yang dijadikan serupa dengan gambarnya, dengan burung pipit yang murah sekali. Jangan takut, Tuhan mengatakan. Tidak ada jatuh ke bumi tanpa kehendak Bapa, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Ini ayat yang ke-29. Matius 10 ayat 30, ayat yang ke-30 dikatakan rambut di kepalamu sudah dihitung Tuhan. Matius 10, 30, rambut di kepalamu sudah dihitung Tuhan. Kita melihat betapa pedulinya. Kok kita takut gak bisa makan, ya, takut tidak punya uang untuk beli ini dan itu dan lain sebagainya. Jangan takut, saudara. Ya. Kita semua akan mengalami kesukaran, tapi tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita. Percaya. Mungkin kita berkata, Pak, ini uang saya tinggal segini, makanan saya hari. Kalau hari ini kita masih bisa makan, kita bisa berkata, besok Tuhan pun akan memberi aku makan. Tuhan mengatakan hari lepas hari, berikanlah kepada kami berkat makanan pada hari ini secukupnya. Jadi kalau hari ini Tuhan bisa pelihara kita, percayalah. Besok Tuhan sanggup pelihara kita. Jangan takut. Matius 10:31 dikatakan anak-anak Allah itu lebih berharga dari burung pipit. Anak-anak Allah itu lebih berharga dari burung pipit. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau khawatir begitu, kalau takut gak bisa makan, coba lihat burung di udara, baru kita bisa ingat janji Tuhan. Iya ya, itu burung terbang begitu riang, begitu gembira, tidak punya lumbung, tidak punya pabrik, tidak punya apa, tapi dia tetap terpelihara. Tidak ada satupun yang jatuh, ya. Nah, kita tidak perlu takut, saudaraku, tetapi, nah, itu tadi Matius 10, 29, 30, 31. Nah, kita tidak perlu takut, tetapi kita harus memenuhi syaratnya dalam ayat-ayat berikut ini. Ya. Jadi Matius 10, 29, 30, 31 kita nggak perlu takut. Tapi supaya kita mengalami 29, 30, 31, kita harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut. Yaitu dalam Matius 10 ayat 32 dan 33. Matius 10, 32 sampai 33 dikatakan, jangan menyangkal Tuhan, tetapi mengakuinya. Jangan menyangkal, tetapi
mengakuinya, ya, mengakuinya. Nah, mengakui Tuhan itu di hadapan manusia, di hadapan manusia. Mungkin orang bertanya begini, ini kenapa sih kamu nggak mau curang? Padahal ada kesempatan untuk menaikkan, memarkup harga, menaikkan, bos tidak tahu. Terus kita berkata, saya takut akan Tuhan, saya tidak mau melakukan itu. Nah, ini dia menunjukkan identitas dia sebagai orang beriman tidak mau melakukan kejahatan. Ya. Jadi orang melihat, oh jujur, nggak melakukan kecurangan karena dia takut akan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Kalau kita hidup benar, itu pasti membawa dampak. Bicara jujur, ya, bergaul dengan baik. Mungkin ditawari, yuk daripada kita ada waktu senggang nganggur, yuk kita judi. Kecil-kecilan mungkin. Terus kita berkata, tidak, saya tidak judi. Karena saya takut akan Tuhan. Mungkin di tengah luar kota, bekerja, bersama-sama pergi ke luar kota, tidak ada yang mengawasi. Terus mereka huru-hara, ya, hura-hura, bukan hura-hura, senang-senang, berpesta, bahkan mungkin sampai melakukan tindak-tindakan yang tidak diperkenan Tuhan, berbuat zina dan lain sebagainya. Tetapi orang itu tidak mau ikut. Dia berkata, enggak, aku enggak mau. Karena aku takut Tuhan. Ya, betul, istri di rumah tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi dengan kata lain, ada orang beriman itu menjadi rem, ya, untuk orang-orang sekitarnya berbuat dosa. Jadi kalau orang itu mau berbuat dosa, orang beriman disingkirkan dulu supaya tidak ada yang bersuara. Tidak ada yang bersuara. Tapi kalau ada orang beriman, terus lingkungannya kotor, lingkungannya berbuat dosa, berarti orang beriman itu menjadi anjing keluh, gak bisa ngomong. Nah, ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Harus menjadi kesaksian, jangan menyangkal, tapi mengakuinya. Ya. Sebab itu kita perlu hidup benar, karena kita diteropong. Kalau kita bersama-sama begitu terus melangkah, orang lihat, oh ya ini memang beda. Ya, beda. Kehidupan kita diteropong seperti awan. Dilihat, diperhatikan. Jadi antara perkataan dan perbuatan itu nyata. Ya. Bukan hanya kata-kata, tapi perbuatannya nggak benar. Oh jangan mencuri, jangan nih. Tapi pada waktu ada kesempatan mencuri, pada waktu ada kesempatan korupsi, itu perkataan dan perbuatannya tidak benar. Ya. Nah, kita melihat berjalan dengan Tuhan dalam masa hidup kita artinya bukan saja nanti kesukaran yang dahsyat, tetapi mulai dari sekarang kita belajar. Kita belajar kesukaran itu tidak langsung terjadi begitu besar. Ujian nggak langsung begitu hebat, enggak. Dimulai dari yang kecil. Ya. Ujian kecil, kecil. Kalau kita melihat anak-anak sekolah, kalau dia ingin mencapai gelar S1, S2, dan seterusnya, itu dimulai ujian soal-soal dari mulai SD, TK, SD. Ya. Tapi itu arahnya ke sana nanti. Ujian SD selesai, masuk di SMP. Selesai, masuk di SMU. Pasti makin lama makin berat. Begitu juga kita berjalan hidup dengan Tuhan selagi kita masih hidup dalam dunia ini. Artinya sebelum waktu kita berakhir, habis, itu Tuhan akan olah, akan uji. Makin lama, makin tinggi. Makin lama, makin tinggi. Ya. Makin berat. Menjelang kedatangan Tuhan, kita sudah dipersiapkan. Sehingga kita akan menang. Mengalami kemenangan. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan menjadi sebuah ajaib. Gereja akhir zaman menjadi satu ajaib bagi dunia. Sebab tidak kalah, tidak gugur, tapi berkemenangan. Ya.
Paulus, Petrus, dan Rasul yang berjalan dengan Tuhan meskipun mengalami banyak tantangan, mara bahaya, tapi tetap terpelihara. Tetap terpelihara. Kecuali waktunya sudah habis, Tuhan izinkan. Dalam hujan awal, itu memang banyak yang gugur. Ya. Sebab untuk menanam gereja mula-mula banyak pengorbanan. Tetapi saudaraku, di rencana Allah hujan akhir, itu bahkan Tuhan mengatakan di antaramu tidak akan mati. Sebab Tuhan memberi perlengkapan senjata yang luar biasa. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 dan 52. 1 Korintus 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Jadi jelas dalam 1 Korintus 15:51 itu janji Tuhan. Dalam hujan awal banyak, saudara, beberapa rasul dibunuh. Itu nanam gereja. Sampai ada istilah darah martir menyuburkan gereja. Tapi di akhir zaman, hujan akhir itu mematangkan gandum yang siap dipanen. Sehingga dibawa masuk dalam lumbung. Orang yang bersedia, orang yang hidup dalam kelimpahan, hujan akhir, pengurapan Roh Kudus, itu akan diubahkan. Ya. Dan orang seperti ini tidak akan mengalami kematian. Tidak akan, saudaraku. Ya. Ini justru dipersiapkan untuk ikut dalam pengangkatan. Sebab itu kita perlu mengerti, ya, tidak akan mati, syarat-syaratnya harus kita penuhi. Belajar dalam hal yang kecil, mungkin ditanya, kamu orang beriman, orang Kristen? Ya, saya orang Kristen, saya orang beriman. Saya beribadah dan takut kepada Tuhan. Dia lihat. Jadi jangan menyangkal Tuhan. Problem-problem yang kita hadapi ini, itu menjadi latihan. Dilatih oleh Tuhan. Supaya kita mahir. Supaya kita terbiasa menggunakan seluruh selengkap senjata Allah. Kita tahu memakainya. Itu lewat latihan-latihan. Dan Tuhan merancangkan ini, itu tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi itu dirancangkan oleh Tuhan supaya membawa pertumbuhan iman yang baik kepada kita. Ya. Sekalipun berbeda-beda, ya. Ujiannya berbeda-beda, problemnya berbeda-beda, satu dengan yang lain berbeda. Tapi semua dirancang oleh Tuhan untuk membawa pertumbuhan. Mana bagian kita yang lemah, mana bagian kita yang belum lulus, biasanya Tuhan izinkan itu berulang-ulang. Mungkin dalam keuangan. Keuangan kita belum bisa beres. Tuhan izinkan terus. Tuhan izinkan terus terjadi ujian. Sampai akhirnya kita menyadari. Ya, sampai kita menyadari bahwa apa yang ada pada kita, itu semua daripada Tuhan adanya. Sehingga kita lulus. Sebab Tuhan ingin kita suci dalam seluruh segi kehidupan kita.
Bukan satu segi. Ada orang yang sudah lulus dalam keuangannya, yang satunya lulus dalam kekudusan, yang satunya dalam ini, dalam itu. Tapi dalam bidang yang lain rumah tangganya belum. Sering cekcok dan lain sebagainya dan seterusnya. Tuhan mengolah kita supaya kita bisa tumbuh dengan baik. Nah, kita perlu ingat bahwa kita dapat anugerah yang cukup. Ya, cukup. Anugerahku cukup bagimu. Dalam kesukaran, justru Tuhan menyempurnakan kuasa yang ada dalam hidup kita. Coba kita lihat Filipi 1 ayat yang ke-29. Filipi 1 ayat 29. Dikatakan demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi ini satu karunia. Kita menderita karena Kristus, itu satu karunia. Juga kita melihat di dalam 2 Korintus 11, kita melihat tentang Paulus. Anugerah Paulus kepada Tuhan begitu limpah. 2 Korintus 11 di dalam ayat yang ke-24 sampai 33, agak panjang, saya bacakan begini saudaraku. 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah lautan. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah lautan, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermega, maka aku akan bermega atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Haleluya, haleluya. Kita melihat saudaraku, ini semua dialami oleh Paulus. Tapi Paulus menerima anugerah dan dia tidak mau mempermainkan anugerah itu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus kerja dengan giat, tapi bukan karena kuat dan gagahnya, tapi kasih karunia Tuhan yang Paulus alami, yang Paulus sudah terima. Sebab itu saudaraku, jangan sampai jatuh, jangan sampai kalah dalam menghadapi problem. Apapun juga problemmu, dalam problem pekerjaan, hari-hari ini kita melihat sangat sulit, saudara. Bekerja sulit, bisa bekerja aja bersyukur. Belum lagi yang buka usaha, gulung tikar dan lain sebagainya. Problem dalam rumah tangga, problem di sekolah anak-anak, pergaulan begitu luar biasa jahatnya. Ada pergaulan yang terbuka dan pergaulan yang tertutup. Kalau pergaulan yang terbuka, orang tua bisa mengawasi siapa teman yang datang. Tapi kalau pergaulan tertutup, di dalam smartphone,
Nggak ada yang tahu. Orang tua nggak tahu, saudaraku. Itu menjadi tantangan. Itu semua problem. Orang tua harus melihat anaknya, harus memenangkan anaknya, menghadapi ini semua. Ya, semua problem itu sudah dirancang khusus untuk kita sebagai anaknya. Sebab Tuhan berkata pencobaan yang datang itu pencobaan yang biasa, yang lazim, yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Justru saat engkau dicobai, Tuhan sudah menyediakan jalan lepas supaya kita cakap menanggungnya, supaya kita mampu menanggungnya. Jadi kalau kesukaran itu datang, terus orang itu gugur, berarti dia tidak bersandar kepada Tuhan. Tuhan mengatakan pencobaan yang terjadi itu pencobaan yang biasa. Kalau orang itu bersandar kepada Tuhan, dia akan berkata, oh ini pencobaan yang biasa. Aku pasti menang. Sebab Tuhan berjanji tidak pernah melebihi kekuatan kita dan kita pasti keluar sebagai pemenang. Ya. Berjalan dalam rencana Allah. Kalau problem demi problem kita hadapi bersama dengan Tuhan, makin lama makin mahir. Makin lama makin lihai menghadapi, sehingga kita melihat, saudaraku, problem-problem yang datang itu biasa. Ya, biasa. Bukan luar biasa, tapi biasa. Dan kita akan masuk dalam rencana Allah dalam dunia zaman akhir ini. Yang begitu luar biasa, tapi kita sudah dirancangkan khusus untuk menang. Mulai sekarang, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jangan coba-coba lepas. Carang tetaplah lekat pada pokok yang benar. Pokok anggur yang lekat di situ. Kekuatan kita dari pokok. Ya, bukan kita. Bukan oleh kuat dan gagah kita. Tapi lekat kepada pokok. Dan pokok ini tidak pernah kalah. Orang beriman yang lekat kepada pokok pasti menang. Pasti menang. Kesimpulannya, satu, kesukaran dan bahaya akan makin bertambah banyak dalam segala segi. Kesukaran dan bahaya akan makin bertambah banyak dalam segala segi. Sebab itu, jangan kita bermimpi bahwa kesukaran makin lama makin kecil. Apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan itu pasti jadi. Kita melihat kesukaran-kesukaran itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan dan satu persatu sudah mulai digenapi. Jadi jangan kita bermimpi, nanti kesukaran makin lama makin tidak. Makin lama makin besar, yang penting kitanya yang harus bersedia. Kitanya yang harus bersedia. Dua, makin banyak orang gugur dalam dosa. Makin banyak, saudara. Karena tidak berjaga-jaga, tidak bersedia. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama dan 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Ya, makin banyak. Sebab itu kalau kita melihat goncangan dalam rumah tangga, mungkin suami jatuh dalam dosa, si istri belajar. Tuhan tolong, Tuhan pegang suamiku. Jangan berperang dengan kekuatan sendiri. Nanti jadi ribut, rumah tangga jadi pecah. Tidak menyelesaikan permasalahan. Kalau suami yang gugur, istri berdoa. Kalau istri yang gugur, suami berdoa. Supaya Tuhan menyatukan. Satu tali mudah putus. 2 tali lebih sulit putus. Tali yang ketiga tidak bisa putus. Kristus dalam rumah tangga. Kalau Kristus dalam rumah tangga, rumah itu menjadi happy home. Haleluya. 3. Orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan akan bertekun dan taat. Orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan akan bertekun dan taat dan tidak takut sebab sudah bersedia. Jadi orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan akan bertekun dan taat dan tidak takut sebab sudah bersedia. Sebab itu, saudaraku,
Di dalam firman ini sudah diceritakan kesulitan-kesulitan yang akan datang apa. Jadi kalau kita bertekun dalam firman Tuhan, kita taat, kita nggak takut. Sebab kita tahu di satu sisi kesukaan meningkat, tapi di satu sisi yang lain Tuhan mencurahkan rohnya tanpa batas. Sehingga umat Tuhan yang bersedia itu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Diperlengkapi. Jadi jangan kita cuma lihat kesukaran. Belajar, bertekun dalam firman Tuhan, lihat apa yang Tuhan kerjakan di akhir zaman. Saudara, Tuhan mempersiapkan umatnya. Haleluya. 4. Kalau semua yang dahsyat terjadi, menyusul, berarti hari penebusan tubuh sudah dekat. Kalau semua yang dahsyat terjadi menyusul, berarti hari penebusan tubuh sudah dekat. Roma 8 ayat yang ke-23. Ya. Roma 8 ayat yang ke-23. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini sudah ditulis, peristiwa ini sudah diceritakan di dalam Matius 10, 28 sampai 33. Kita mesti bersedia. Pembunuhan akan bertambah, tapi jangan takut. Jangan kita gentar. Sebab orang yang takut akan maut itu tertawan seumur hidupnya. Ibrani 2:15. Tertawan. Akhirnya imannya karam, imannya nggak bertumbuh, bantut, dan tidak mendapat apa-apa. Sebab itu saya anjurkan, mari belajar firman Tuhan. Di satu sisi Tuhan sudah menunjukkan ini loh kesukaran yang akan terjadi, tapi di sisi yang lain Tuhan menunjukkan ini loh, aku sudah persiapkan umatku seperti ini. Jadi kita tidak takut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau menolong kami, Engkau mengingatkan kami bahwa ini semua akan terjadi. Tapi kami tidak perlu takut, Tuhan. Engkau sudah memberitahu. Engkau sudah mempersiapkan kami. Engkau melindungi. Engkau menjagai umat. Biar iman kami semua boleh bertumbuh dengan indah di hadapan. Sehingga kami boleh berharap akan setiap janji-janji Tuhan. Sebab di saat kami mendengar, di saat kami membaca, iman itu tumbuh, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kami mempunyai iman, tidak ada yang mustahil bagi orang yang bisa percaya. Kesukaran, kesulitan apapun kami atasi bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Dengan Tuhan, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kami tidak akan kalah, kami keluar sebagai pemenang. Bahkan Tuhan membawa kami pada perarakan kemenangan, pawai kemenangan. Terima kasih Tuhan memberkati umat-Mu. Pekerjaannya, rumah tangganya, kesehatannya, masa mudanya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Juga dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, sehingga langkah demi langkah kami mengalami kemenangan. Sebab kami berjalan bersama dengan Tuhan, Immanuel, Allah beserta kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.